Hai, selamat datang di channel edukasi keluarga Silky. Bagi kalian yang sekarang kelas 10, simak terus ya video Bunda yang ini, karena Bunda mau ngajak kalian semua belajar tentang pengertian sejarah dan unsur-unsur dalam sejarah. Ini adalah materi awal di KD 3.1 Mapel Sejarah Indonesia kelas 10. Simak terus ya sampai selesai. Terima kasih. Konsep berpikir dalam sejarah adalah materi pokok dari KD Sejarah Indonesia yang pertama, yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Adapun submaterinya antara lain pengertian sejarah, unsur-unsur dalam sejarah, sinkronik dan diakronik, kronologi dan periodisasi, serta keberlanjutan dalam sejarah. Untuk video kali ini, Bunda akan membahas tentang pengertian sejarah dan unsur-unsur sejarah. Yuk, ikuti terus ya video Bunda. Apakah sejarah itu? Apakah semua peristiwa yang terjadi di masa lampau itu bisa dikatakan sebagai sejarah? Peristiwa yang berpengaruh terhadap masyarakat luaslah yang bisa disebut sebagai peristiwa sejarah. Istilah sejarah berbeda-beda dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab dikenal dengan sajarotun. Dalam bahasa Inggris disebut history. Dalam bahasa Yunani disebut historia. Sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan geschiedenis. Meskipun demikian, memiliki makna yang hampir sama, yaitu sesuatu yang telah terjadi. Selain pengertian dari sejumlah bahasa, kata sejarah juga didefinisikan oleh sejumlah tokoh, diantaranya sebagai berikut. Herodotus, seorang filsuf dan sejarawan pertama yang berasal dari Yunani. Herodotus juga disebut sebagai bapak sejarah dunia. Herodotus menyebutkan bahwa sejarah adalah suatu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Kalian tahu siapa Ibnu Khaldun? Ya, Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan Islam yang hidup pada masa Abbasiyah di Baghdad. Ibnu Khaldun mendefinisikan bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Nah, satu lagi nih, ada tokoh Collingwood namanya. Collingwood menyebutkan bahwa sejarah adalah penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Dari dalam negeri sendiri, ada tokoh yang bernama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memberikan definisi bahwa sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Nah, jika kita perhatikan dari semua definisi tadi, maka bisa kita peroleh kesimpulan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Bagaimana? Setuju ya kalian? Ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur dalam peristiwa sejarah. Ya, ada setidaknya 5 unsur dalam peristiwa sejarah, yaitu yang pertama manusia, yang kedua itu tempat, yang ketiga waktu, yang keempat kausalitas, dan yang kelima dampak. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, unsur manusia.
manusia itu bisa dikatakan unsur utama. Mengapa? Karena manusia itu pelaku. Karena sejatinya peristiwa sejarah itu siapa yang menciptakan? Ya manusia. Peristiwa sejarah itu ada dari tindakan-tindakan manusia di masa lampau. Manusia itu objek sekaligus subjek dari sebuah peristiwa sejarah. Selanjutnya unsur yang kedua, tempat. Menunjuk kepada ruang di mana peristiwa itu terjadi. Setiap peristiwa sejarah pasti terjadi di suatu tempat tertentu. Dan yang ketiga, waktu. Unsur waktu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Peristiwa sejarah itu terjadi pada kurun waktu atau periode waktu tertentu. Dari unsur yang 1, 2, dan ketiga ini memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, ketiga unsur ini tidak bisa lepas. Ya, bahwa unsur manusia, ruang, dan waktu. Kemudian ada unsur selanjutnya, kausalitas. Apa sih kausalitas itu? Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Bahwa peristiwa sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Sebuah peristiwa sejarah itu disebabkan oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya dan akan berakibat pada peristiwa selanjutnya. Kemudian unsur yang kelima itu dampak. Semua peristiwa di masa lampau itu memiliki dampak, ya, dampak atau pengaruh kepada masyarakat luas. Jadi sebenarnya tidak semua peristiwa di masa lampau itu dikatakan sejarah, karena hanya peristiwa yang berdampak terhadap masyarakat luaslah yang kemudian dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Sekarang Bunda akan mencontohkan begitu ya sebuah peristiwa sejarah, kemudian akan diuraikan kelima unsur tadi. Peristiwanya misalnya yang paling familiar saja untuk generasi muda yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oke, kemudian kita uraikan unsur yang pertama, manusia, terkait dengan tokoh dari peristiwa itu sendiri. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari tokoh seperti Insinyur Soekarno, seperti Dr. Andes Mohatta, seperti Ibu Fatmawati. Apa perannya? Misalnya Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian ada Ibu Fatmawati, perannya menjahit bendera merah putih yang untuk pertama kalinya yang akan dikibarkan. Kemudian ada Suhud, ada Latif Hindardiningrat. Apa perannya? Mereka berperan mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia kala itu. Dan masih ada tokoh-tokoh lain yang menunjang terlaksananya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian unsur yang kedua yaitu ruang. Ruang tadi tempat terjadinya suatu peristiwa. Jadi ruang pelaksanaan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah bertempat di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sedangkan waktu menunjukkan kapan peristiwa terjadi. Kita semua pasti ingat benar bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus
1945, tepatnya di hari Jumat. Ya, kalau tepat waktunya jamnya di pukul 10 pagi. Ya, kemudian masuk ke unsur kausalitas atau sebab akibat. Bahwa peristiwa sejarah itu muncul disebabkan oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jadi ada peristiwa sebelumnya, yaitu ada Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di tanggal 15 Agustus 45, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok yang direncanakan oleh golongan muda, kemudian perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda, kemudian baru 17 Agustus 45 proklamasi dibacakan. Jadi sebuah peristiwa sejarah itu pasti terkait dengan peristiwa sebelumnya. Kemudian ada dampak bahwa peristiwa sejarah itu harus berpengaruh terhadap masyarakat luas, baru bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki dampak yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia, membuktikan ke dunia internasional begitu ya, bahwa sudah ada sebuah negara baru begitu, terlepas dari penjajahan, mempunyai hak untuk mengatur politik dan ekonomi bangsanya sendiri, negaranya sendiri, tanpa ada campur tangan negara lain. Ya. Jadi begitu, bahwa sebuah peristiwa sejarah itu memiliki 5 unsur yang perlu kalian perhatikan. Sudah selesai materinya. Terima kasih sudah menyimak video Bunda. Bertemu kembali dengan Bunda Titi di video-video selanjutnya.